Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Tias Tias. Kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang cerita aku kemarin ngurus pindah anakku sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Jadi ceritanya kemarin waktu akhir tahun ajaran Juni 2020 kemarin, karena pandemi corona yang masih merajalela, jadi aku memutuskan memindahkan sekolah anak aku dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Dengan pertimbangan memang di sekolahan aku nyari yang deket rumah biar dia bisa berangkat pulang sendiri karena aku punya bayi ya. Jadi pokoknya aku memang ada niat lah ya untuk memindahkan anakku sekolah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Dan kemarin sekolahnya dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Untuk persyaratannya ternyata gampang banget. Dan yang terpenting biayanya berapa? 0 rupiah loh guys, bayangkan. Untuk itu kita kupas tuntas aja ya, gimana prosedur cara pindah sekolah dari swasta ke negeri. Simak videonya sampai habis. Yang pertama, waktu itu aku prosesnya bener-bener cuma 2 hari. 2 hari loh, bayangkan. Gak serumit yang dibayangkan kan. Waktu itu harinya hari Kamis, karena hari Rabunya terima rapot. Aku bilang sama wali kelasnya, Bu, anak saya ini mau saya pindahkan ke sekolah yang dekat rumah saya. Dan gurunya itu alhamdulillah baik banget. Terima kasih Ibu Mursina. Waktu itu ibu gurunya juga langsung bilang, ya udah nggak apa-apa, langsung aja menghadap ke kepala sekolah. Aku pikir kepala sekolahnya serem ya. Ternyata alhamdulillah banget kepala sekolah di SD swasta, waktu itu SD Islam ya, SD swasta tempat sekolah anak aku itu juga baik banget, friendly banget, dan gak memberatkan, gak membebankan, gak mempersulit untuk mengurus perpindahan siswa. Jadi waktu itu kepala sekolahnya langsung saya tanya lah, Pak, saya ini mau niat mindahin anak saya sekolah, gimana ya prosedurnya? Langsung lah dikasih, ini persyaratannya Ibu. Jadi yang pertama, Ibu harus datang ke sekolah tujuan untuk mencari surat keterangan bangku kosong. Di sana akan dapat surat yang menyatakan bahwa siswa itu diterima. Baru nanti ngurus lagi ke sini. Waktu itu aku pikir, kok ke sana dulu ya, nggak cabut dulu ke sini. Ya udahlah, aku coba aja ya. Waktu itu saya pulang. Waktu itu jam 10. Langsunglah saya menuju ke sekolah yang mau saya tuju itu di Jakarta Barat. Emang sekolah itu dekat dengan rumah. Waktu itu saya juga langsung bisa ketemu dengan kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya juga baik banget, nggak seserem yang dibayangkan dan nggak serumit yang dibayangkan. Kepala sekolahnya langsung bilang, memang ada bangku kosong Bu di sini, malah ada 2 bangku kosong. Besok anaknya dibawa aja Bu, mau dites gitu ya. Itu sih sebenarnya cuman menurut aku tesnya nggak susah-susah amat, cuman kepala sekolahnya sih mungkin pihak sekolah pengen lihat aja anaknya kayak gimana gitu ya. Yaudah, anak aku bawa. Di situ kan teman-temannya ternyata nggak cuma aku aja yang ngurus pindah, karena yang mungkin memang lagi wabah begini ya, jadi ada juga yang mau pindah ke kampung, ada yang pokoknya keluar provinsi juga ada. Hari Kamis aku bawalah anak aku ke sekolah yang dituju. Di sana anak aku ditanya-tanya lah namanya sama ibunya, karena kelas 2 SD ya, naik kelas 2 SD, jadi ya pertanyaannya pertanyaan yang gampang-gampang lah. Lalu disuruh tes. Aku pikir tesnya susah ya, ternyata tesnya ya suruh tulis nama. Mungkin ya memang biar tahu aja gurunya bisa nulis nggak, bisa baca nggak, cuma gitu-gitu aja tesnya. Dan ya langsung kepala sekolahnya bilang sama yang ngurus dapodiknya, TU yang ngurus dapodik, langsung bilang bikinkan surat diterima. Suratnya cepet, gak usah berjam-jam, langsung dapat. Dan suratnya seperti ini, aku lampirkan ya suratnya.
Nah, ini surat ini lalu kita ke sekolah lama. Sekolah lama dengan membawa rapot dan surat keterangan diterima dari sekolah yang dituju. Ketemu dengan TU SD asal, TU yang ngurusin Dapodik. Langsung saya bilang, "Ibu, saya ini mau mengajukan pindah sekolah anak saya ke Jakarta Barat." Langsung ditanya, "Suratnya ada belum, Bu?" Saya langsung kasih surat yang tadi, dan ibu TU-nya langsung membuatkan dengan syarat kan pakai rapot asli ya. Di situ dia udah nyiapin semuanya, dan itu yang saya dapat dari ibu TU itu, aku dapat fotokopi rapot yang dilegalisir, terus fotokopi sertifikat akreditasi sekolah, fotokopi surat izin operasional sekolah, surat keterangan peserta didik tidak sedang menjalani sanksi tata tertib. Jadi ini kayak SKCK dari sekolahan lama gitu ya, yang ditandatanganin oleh kepala sekolah lama. Terus fotokopi NISN, fotokopi daftar nama peserta didik kolektif. Jadi ini namanya daftar 8355. Saya waktu itu bingung, tapi santai aja, nggak usah bingung karena nanti itu akan diurus oleh pihak sekolah yang akan kita keluar dari situ ya. Lalu ada lagi surat yang warnanya pink, itu surat keterangan pindah atau mutasi keluar dalam Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kita udah dapet 7 surat ini, nanti kita juga ini bikin surat materai, bawa materai Rp6.000. Di situ nanti kita akan tanda tangan. Tanda tangan itu surat pernyataan dari orang tua bahwa minta pindah. Karena waktu itu aku belum kepikiran mau share ke YouTube, dan waktu itu aku belum main YouTube. Maaf sekali, aku belum nggak fotoin waktu itu. Saking senengnya aku urus cepet, langsung aku kasih ke sekolah baru ya. Jadi aku nggak sempat fotoin yang ini. Jadi prosedurnya setelah mendapatkan surat yang pink itu beserta lampiran-lampirannya dari sekolahan yang sebanyak 7 tadi, nanti kita diarahkan untuk ke Satlak, biasanya Satlak kecamatan. Nanti sih biasanya pihak sekolahan, kalau misalkan sekolahan nggak ada orang yang bisa bantu gitu, kita bisa jalan sendiri, dan perlu diingat itu adalah Rp0 ya. Itu biasanya alamatnya nanti dikasih, karena untuk Satlak ini juga alamatnya tergantung daerahnya masing-masing ya. Oh iya, ini untuk tanda tangan ini biasanya ada yang lancar. Kalau kemarin aku lancar cuma 1 hari aja, tapi ada juga yang harus ngulang-ngulang, jadi kayak nggak ketemu sama yang tanda tangan gitu, sama kepala Satlaknya gitu. Jadi harus bolak-balik mondar-mandir. Teman saya ada yang pernah 3 kali, tapi kemarin saya beruntung banget datang langsung ada kepala Satlaknya, langsung tanda tangan, dan selanjutnya menuju ke kantor wali kota karena akan meminta tanda tangan, surat yang tadi dimintain tanda tangan kepada kepala suku dinas untuk peserta didik SD. Jadi nanti biasanya diarahkan oleh pihak yang dari Satlak tadi ya, akan diarahkan alamatnya di mana, akan dikasih tahu. Misalkan kalian nggak tahu mau di mana, bisa pakai Gojek atau Grab. Kalau misalkan nggak tahu pun, biasanya ada yang mau ke sono ngurusin gitu. Tapi perlu diingat, itu sebenarnya biayanya adalah Rp0. Jadi misalkan kalian mau bayar pun hanya untuk uang bensin dan uang lelah aja kalau misalkan nyuruh orang. Tapi kalau misalkan ngurus sendiri, itu benar-benar Rp0. Kalian mungkin ya kehilangan uang bensin aja ya sama jajan. Dan di sana prosesnya cepet, nggak pakai lama. Dan kemarin itu temennya anakku ada yang mau pindah ke Kalongan, ke Jawa ya. Jadi itu antar provinsi kan, dari DKI Jakarta ke Jawa Tengah.
itu ternyata memang yang pertama itu memang diharuskan untuk membawa surat keterangan bangku kosong dari sekolah baru. Karena anaknya masih di sini, tapi gampang banget loh, apalagi situasi lagi kayak gini ya. Jadi yang ngurus itu semua pihak keluarganya yang berada di kampung, di sana diurus tanpa pakai anaknya, tanpa pakai ibunya, itu diwakilkan. Dan suratnya itu cuma difoto via WA. Itu pihak sekolah yang mau dicabut berkasnya itu bersedia loh bikin, jadi nggak dipersulit loh, beneran. Padahal itu dari sekolah swasta. Setelah itu tinggal kita berurusan dengan sekolah baru. Biasanya sekolah baru nanti akan ngasih kita kelas, ngasih kita masuk ke grup WA wali murid. Ya udah, setelah itu tinggal sekolah, masuk seperti biasa. Apalagi pandemi seperti ini, memang banyak yang mau pindah ke sekolah negeri yang gratis. Oh ya, ada tips buat kalian yang mau ngurus pindah sekolah. Satu tipsnya, jangan takut dan malu untuk bertanya. Itu ya kuncinya. Karena malu bertanya saat di jalan. Terus kalian mau tanya kemana? Kalian bisa tanya ke wali kelas atau langsung ke kepala sekolah. Pasti pihak sekolah akan memberitahukan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang akan diberikan. Dan bisa jadi aturan yang dibuat tahun ini bisa jadi berubah-ubah ya. Jadi ini bukan sebagai patokan. Pokoknya yang jelas sebagai gambaran aja. Untuk lebih jelasnya memang harus ditanyakan langsung kepada pihak sekolah. Jangan takut untuk bertanya ya. Terus yang kedua, ini memang 0 rupiah. Jadi misalkan kalian dimintai biaya ini itu yang sekiranya memberatkan, ya pikir-pikir dulu lah. Memang karena pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak memungut biaya apapun. Itu tips dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.